I love shopping, tanning, and celebrity gossip. Always have, always will. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akila Indi Deli dari kelas 11. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa modern. Jadi, periodisasi sejarah Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu masa klasik, yang kedua itu masa pertengahan, dan yang ketiga itu masa modern. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang masa modern. Jadi, menurut Harun Asusyan, masa modern ini dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang, dan masa ini disebut sebagai zaman kebangkitan Islam. Lalu adapun latar belakang kebangkitan Islam atau masa modern ini yaitu karena ekspedisi Napoleon Bonaparte ke Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam terutama Turki dan Mesir. Lalu adapun ciri khas masa modern, yang pertama itu kesadaran umat Islam akan kelemahan dan kemunduran. Jadi umat Islam itu sadar bahwa adanya kemunduran. Lalu yang kedua itu adanya dorongan kuat untuk modernisasi, baik di bidang ilmu pengetahuan, di bidang politik, di bidang pendidikan. Lalu ada pun perlawanan terhadap penjajah. Adanya gerakan modernisasi Islam. Jadi gerakan modernisasi Islam ini didorong oleh 3, yaitu yang pertama itu adalah pemurnian ajaran Islam atau pembersihan Islam. Jadi ini gerakannya itu adalah menyingkirkan unsur asing yang tidak sesuai dengan ajaran murni atau menjadi penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menimba ilmu dari Barat, yaitu dengan menerima gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu Eropa itu mulai diadopsi. Nah, lalu adanya pengiriman pelajar ke Eropa, baik ke Turki, Mesir, dan India. Lalu yang terakhir itu adanya penerjemahan karya Barat ke bahasa Islam. Lalu faktor yang ketiga yang pendorongnya yaitu adalah penjajahan sebagai pemicu. Jadi penjajahan oleh Prancis dan Eropa di negara-negara Arab mendorongnya umat Islam untuk membangkitkan kekuatan Islam. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Di antaranya yang pertama itu adalah Muhammad Ali Pasha di Mesir. Ia lahir di Kavala, Yunani pada bulan Januari tahun 1765 dan ayahnya itu adalah Ibrahim Aga. Lalu adapun pemikiran Muhammad Ali Pasha ini yang pertama itu melalui aspek pendidikan yaitu mengirimkan pelajar ke Mesir, Prancis, Italia, Inggris, Australia sebanyak 331 orang dari tahun 1813 sampai 1849. Lalu dari aspek militer adanya latihan dari perwira Prancis dan dikirim untuk belajar militer di kemiliteran di Prancis. Lalu yang ketiga melalui aspek ekonomi, memperbaiki dan membuat irigasi yang baru, lalu menanam kapas dan mendatangkan ahli dari Eropa serta membuka sekolah pertanian. Lalu yang ketiga dari bidang pendidikan juga yaitu mendirikan sekolah modern, yaitu mendirikan sekolah dari bidang teknik, militer, kedokteran, apoteker, pertambangan, penerjemahan dan lain sebagainya. Lalu adapun tokoh yang kedua yaitu Rifa'ah At-Tahwi dari Mesir. Nama lengkapnya adalah Rifa'ah Rafi At-Tahwi. Jadi dia pada umur 16 tahun telah tamat dari Al-Azhar. Lalu ia belajar di Prancis selama 5 tahun dan menerjemahkan 12 buku dan risalah. Lalu adapun pemikiran-pemikiran dari At-Tahwi ini yang pertama itu dari bidang pendidikan meliputi 2 hal, yaitu pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Jadi pendidikan itu terbuka untuk semua status dan jenis kelamin, jadi tidak membedakan. Lalu di bidang ekonomi, jadi dia melakukan perbaikan pertanian dan infrastruktur. Lalu yang ketiga di bidang kesejahteraan, ia memiliki pandangan bahwa kesejahteraan itu dapat dicapai melalui agama dan akhlak. Lalu yang keempat itu di bidang pemerintahan. Jadi menurut At-Tahwi, contoh pemerintahan yang paling ideal yaitu pada masa pemerintahan Rasul dan sahabat. Dan ia juga mendukung pandangan trias politika. Lalu yang kelima itu dalam cinta tanah air atau patriotisme. Jadi At-Tahwi berpandangan bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seorang, bukan seluruh dunia Islam. Lalu yang keenam yaitu dalam berijtihad, yaitu harus dilakukan oleh ulama yang memenuhi syarat. Lalu yang terakhir yaitu di bidang sains modern, menurut At-Tahwi antara sains dan pemikiran rasional itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lalu ada pun tokoh yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani
Afghanistan. Jadi ia lahir pada tahun 1839 Masehi di Afghanistan dan ia wafat di tahun 1897 Masehi di Istanbul. Ia merupakan pelopor atau pemimpin gerakan pembaruan Islam. Adapun pemikiran-pemikiran dari ia adalah penyebab kemunduran Islam ini karena adanya akhlak buruk, acuh terhadap ilmu pengetahuan, salah paham takdir, lemah usaha, dan salah tafsir hadis. Lalu yang kedua itu menggulirkan pan-Islam, yaitu paham yang bertujuan untuk menyatukan seluruh umat Islam di dunia. Lalu yang ketiga itu adalah antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Keduanya memiliki hak untuk berpikir. Dan yang keempat yaitu ia berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Adapun karya-karya dari Jamaluddin Al-Afghani ini yang pertama itu adalah Ar-Raddu 'ala Dahriyin. Lalu adapun tokoh yang keempat yaitu Muhammad Abduh di Mesir. Ia lahir pada tahun 1849 Masehi di Mesir dan wafat pada tanggal 11 Juli 1905 Masehi. Dan puncak karirnya Muhammad Abduh ini adalah ia menjadi mufti Mesir pada tahun 1899. Adapun ide pokok pikiran Muhammad Abduh yang pertama itu dalam bidang pendidikan, yaitu ia menawarkan agar dilakukannya lintas disiplin ilmu serta mengembangkan kelembagaan pendidikan dan pembaruan kurikulum Al-Azhar. Lalu yang kedua itu pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat muslim. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Lalu yang ketiga itu Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Lalu pemikirannya yang keempat itu adalah kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Lalu ada pun karya-karya dari Muhammad Abduh ini antara lain yang pertama itu adalah Tafsir Al-Manar. Lalu ada pun tokoh yang kelima yaitu Rashid Ridha di Lebanon. Jadi ia lahir pada tanggal 23 September tahun 1865 Masehi di Kalamun. Lalu ada pun pemikiran-pemikiran dari Rashid Ridha ini yang pertama itu terjadinya kemunduran umat Islam karena meninggalkan ajaran Islam dan karena merebaknya paham fatalisme. Lalu selain modern tidak bertentangan dengan Islam. Lalu pemikiran yang ketiganya adalah hukum-hukum fikih atau fikih-fikih sosial atau berkenaan dengan kemasyarakatan itu tidak bersifat absolut atau kontekstual atau tidak mutlak. Lalu yang terakhir dukung ijtihad agar syariat tetap relevan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan jika umat Islam ingin maju. Adapun karya-karya dari Rashid Ridha ini yang pertama itu adalah Tarik Al-Ustaz Al-Imam Al-Syekh Muhammad Abduh. Lalu adapun tokoh yang keenam yaitu Sultan Mahmud II di Turki Utsmani. Jadi ia lahir pada tanggal 1785 dan wafat pada tanggal 1839. Adapun usaha-usaha yang dilakukannya yaitu dari aspek pendidikan, yaitu dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Yang kedua itu adalah mendirikan Maktebi Ma'arif untuk mencetak ahli administrasi. Lalu mendirikan Maktebi Ulumi Edebiyat untuk mencetak ahli penerjemah. Lalu ia juga mendirikan sekolah militer, kedokteran, teknik. Dan ia juga menerapkan sistem demokrasi. Lalu ia juga menghapus pengutusan terhadap sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Lalu tokoh yang ketujuh yaitu Muhammad Iqbal. Jadi ia lahir pada tanggal 9 November tahun 1877 di Sialkot, Punjab. Jadi latar belakangnya Muhammad Iqbal ini merupakan anak dari seorang keluarga sufi yang sederhana. Lalu pada tahun 1930 itu merupakan puncak karirnya Muhammad Iqbal ini, yaitu ia menjadi presiden Liga Muslim, yang dimana Liga Muslim ini menjadi kunci berdirinya negara Pakistan. Lalu adapun pokok-pokok pemikiran dari Muhammad Iqbal ini, jadi yang pertama ia bercita-cita untuk membangun peradaban baru. Jadi ia menggabungkan peradaban barat dan timur, dan keduanya dipadukan antara penalaran akal atau ziraki dan cinta isyik. Lalu yang kedua itu ada pemikirannya mengenai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan dasar peradaban, ajarkan amal dan kehidupan sebagai proses kreatif dan progresif. Lalu pemikirannya yaitu adalah pintu ijtihad masih terbuka. Nah, ijtihad dibutuhkan dan penting untuk setiap zaman. Jadi selalu terbuka untuk umat muslim. Lalu yang keempat yaitu ia mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjang dan dapat
menerima hidup dinamis. Ia mengharapkan masyarakatnya dapat menerima hidup dinamis. Lalu yang terakhir itu adapun tujuan pendidikan dari pemikirannya adalah untuk memperkukuh dan membangun individualitas murid agar sadar atas potensi dan tanggung jawab. Lalu adapun karya-karya dari Muhammad Iqbal ini, yang pertama yaitu The Development of Metaphysics in Persia tahun 1908. Lalu adapun tokoh yang ke-8 yaitu K.A. Ahmad Dahlan. Jadi ia lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 dan wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Nama kecil dari K.A. Ahmad Dahlan ini adalah Muhammad Darwis. K.A. Ahmad Dahlan ini merupakan pendiri Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912. Adapun pemikiran-pemikiran dari K.A. Ahmad Dahlan ini, yang pertama itu adalah tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, alim, berpandangan luas, paham ilmu dunia, dan untuk menerapkannya perlu diajarkan ilmu agama dan umum di madrasah Muhammadiyah. Lalu pemikiran yang kedua yaitu adalah pendidikan harus mencetak manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme. Lalu yang ketiga itu materi pendidikan harus meliputi pendidikan moral dan akhlak individu, lalu pendidikan kemasyarakatan. Lalu yang keempat itu kombinasi pesantren dan sekolah barat. Jadi ia pemikirannya mengenai bagaimana jika ada kombinasi pesantren dan sekolah barat. Dan ia dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sistemnya berjiwa Islami Nusantara. Lalu adapun tokoh yang ke-9 yaitu K.H. Hashim Asy'ari. Jadi ia lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1871 di Tambak Rejo, Jombang. Serta ia merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Jadi usaha-usaha yang dilakukan yaitu adalah ia mendirikan pesantren Tebuireng atau ubah daerah, atau dia mengubah daerah yang penuh maksiat jadi pusat dakwah. Lalu metode dakwahnya yaitu dia damai, sabar dan tanpa kekerasan dan dapat diterima oleh masyarakat. Lalu juga ia mencetuskan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang dimana sekarang diperingati sebagai Hari Santri. Lalu adapun pemikiran-pemikiran dari K. Hashim Asy'ari ini, yang pertama itu dalam bidang tasawuf, ia dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Jadi ia memperbaiki akhlak umat Islam sesuai prinsip ajaran Islam. Lalu dalam melawan penjajah, Kiai Hashim menginisiasi resolusi jihad. Lalu yang ketiga itu dalam bidang politik, Kiai Hashim mengajak umat Islam untuk membangun dan menjaga kesatuan serta memberitahu pentingnya persatuan dan musyawarah dalam pemerintahan Islam. Lalu yang keempat dalam bidang pendidikan, pemikirannya itu ia menggabungkan ilmu dan pembentukan karakter Islami. Lalu adapun karya-karya dari K. Hashim Asy'ari ini, yang pertama yaitu Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim, yaitu etika murid dan guru. Lalu yang kedua itu ada Al-Nur Al-Mubin, yaitu mengenai pentingnya cinta Nabi. Lalu penjelasan yang terakhir mengenai pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Jadi pembaruan Islam ini adalah bentuk kesadaran umat Islam atas ketertinggalan. Nah, lalu adapun gerakan Pan-Islam dari Jamaluddin Al-Afghani yang menginspirasi dunia Islam termasuk Indonesia. Lalu setidaknya sejak dibuka terusan Suez pada tahun 1869 menjadikan ribuan umat Islam Indonesia pergi haji tiap tahunnya yang membawa semangat pembaruan. Lalu adapun peran ulama dan haji. Jadi para ulama dan haji ini belajar di Mekah dan menyerap pemikiran pembaruan. Lalu mereka membaca juga buku-buku reformis aktif dalam gerakan Pan-Islam. Lalu adapun tokoh-tokohnya yaitu salah satunya adalah K.H. Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Lalu adapun K.H. Hashim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU. Lalu organisasi Islam yang berpengaruh pada masa modern ini bagi Indonesia, yang pertama itu adalah Muhammadiyah, yang kedua Nahdlatul Ulama, yang ketiga Al-Irsyad Al-Islamiyah, yang keempat Al-Jamiah Al-Wasliyah, yang kelima itu Persatuan Islam atau Persis. Lalu adapun Matlaul Anwar, lalu ada Nahdlatul
Watan, dan Al-Khairat. Jadi organisasi-organisasi ini masih berpengaruh di masyarakat dan di Indonesia sampai hari ini. Banyak didirikannya universitas-universitas seperti yang pertama itu Universitas Islam Indonesia atau UII yang didirikan 20 Februari tahun 1951. Lalu PTAIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, yang di bawah Kementerian Agama. Lalu yang ketiga PTAIN yang berubah menjadi IAIN, Institut Agama Islam Dalam Negeri. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat dan memberikan informasi yang jelas.